Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozali. Saya akan memoderatori acara ini, nge-hostin acara ini. Tema acara ini adalah ngobrol bareng, beda iman dan satu tujuan. Jadi acara ini adalah salah satu dari rangkaian pameran dialog peradaban yang sudah diselenggarakan 7 hari sebelumnya, dan di episode lagi. Ini keseringan bawain podcast episode kali ini. Jadi di kali ini kita sudah kedatangan banyak teman-teman dari berbagai agama dan aliran kepercayaan untuk ngomongin tema-tema yang seputar kita, yang jadi tantangan kita dalam beribadah dan berkeyakinan. Tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu, ini pada oke semua, sehat semua ya Bu ya? Teman-teman sehat semuanya ya? Udah sarapan belum? Ada yang belum? Sama. Nah, saya mau kenalin dulu satu-satu para pembicara kita. Yang pertama adalah dari sebelah kanan saya, itu adalah Mbak Bella. Namanya adalah Maria Isabella. Oke, beliau ada dari Komisi Kepemudaan KWI. Siap. Di sebelah kanan saya lagi ada Mbak Is. Apa kabar Mbak Is? Baik, terima kasih sudah hadir. Mbak Is adalah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI. Oke. Sebelah kanannya ada Ramama. Wah, itu panggilan sayangnya. Panggilan nama lengkapnya adalah KHM itu apa Mas? Mauris. Katanya Mauris, M-nya itu apa tadi? Muda. Salahuddin Waris, Ramama. Terima kasih. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nukoyah Lubangsa, Sumeneb. Oke. Di sebelah kanan ada Mas Kiki. Wah, ini Mas Kiki pembicara, panitia, apa lagi Mas? Merangkap semuanya. Banyak ya, banyak di sini. Terus yang paling kanan itu ada Mas Gigi Adiguna. Woi, tepuk tangan dong untuk para pembicara kita. Beliau adalah stand up komedian. Stand up enggak Mas nanti Mas? Enggak ya? Beda nanti bayarannya. Nah, teman-teman, jadi saya mau ngawalin diskusi atau obrolan kita di kesempatan kali ini dengan memaparkan beberapa fakta bahwa di Indonesia itu kita masih punya banyak tantangan ya dalam beragama ya. Maaf, ini pertanyaan yang dikirimkan ke panitia oleh panitia kepada peserta itu berbeda. Jadi siap-siap. Ini penuh kejutan. Tapi tantangan kita itu masih sama. Kita beragama itu kan masih ada tantangannya, terutama yang minoritas. Misalnya kayak mau bangun gereja itu masih ada kendalanya, kelompok penghayat kepercayaan itu masih suka ditanya, belum awareness-nya masih belum tinggi. Itu apa sih? Kira-kira kan gitu ya. Terus tantangan-tantangan serupa juga masih kita alamin. Kemarin ada yang di Jawa Barat ada retreat itu ya. Ada perusakan tempat peribadatan oleh yang mayoritas, gitu kan? Oleh kelompok yang mayoritas. Itu kenapa sih masih terus terjadi? Nah, itu satu. Tapi yang kedua yang ingin kita sampaikan juga bahwa kita kan nyaman ya hidup di Indonesia. Salah satu barokahnya, kalau katanya teman-teman NU itu, barokahnya hidup di Indonesia itu adalah kenyamanan kita kumpul-kumpul, nggak ada kekhawatiran. Tapi itu yang perlu kita sadari bahwa itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Jadi keberagaman kita bisa ngumpul-ngumpul di sini itu karena beberapa tahun atau puluhan tahun yang lalu orang-orang sebelum kita sudah ngerjain hal itu sehingga kita nyaman hari ini. Jadi kalau kita hari ini bisa senang-senang kumpul bareng-bareng, itu karena orang-orang sebelumnya sudah ngerjain. Misalnya ada Gus Dur, misalnya
ada Sensei Daisuke Ikeda misalnya, atau para romo yang kita sering lihat, ada banyak sekali orang-orang yang mengerjakan itu di tahun 70-an, 80-an, sehingga kita hari ini bisa kumpul-kumpul santai di sini. Nah, jadi itu tidak bisa kita ambil sebagai apa istilahnya, taken for granted lah ya. Nah, jadi yang kita kerjakan hari ini sebenarnya bukan untuk hari ini kalau ngaca dari situ, tapi untuk masa depan kita lagi, untuk masa depan kita lagi. Oke, nah saya mau memulai, ya kan kalau host itu biasa nunjuk nih pembicara pertamanya siapa ya. Tapi saya ingin dulu ke Mas Kiki dulu nih, ke Mas Kiki duluan. Yang jabatannya paling banyak, ya kan? Yang jabatannya paling banyak. Ada yang pertama kali hadir di sini selama 7 hari ini? Sudah semuanya? Oh, ada yang pertama. Oh, ada yang pertama, ada yang di depan yang pertama. Nah, Mas Kiki, karena ini yang pertama, kayaknya sebelum dimulai kemana-mana, ini acara apa sih? Bisa diawali, biar nggak salah konteks pembicaranya. Ini acara apa? Kenapa ini diadain? Terus tujuannya apa? Silakan, Mas. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan generasi muda yang hadir hari ini. Terima kasih moderator Mas Gozali. Jadi hari ini hari terakhir kita pameran Dialog Peradaban. Jadi konsep kita mengangkat dari buku Dialog Peradaban, yaitu dari Bapak Gus Dur dan Bapak Daisaku Ikeda. Jadi buku ini sebenarnya udah 15 tahun diterbitkan, dan di tahun ini dari pihak keluarga Pak Gus Dur dan Soka Gakkai Indonesia merencanakan untuk dibuat pameran, ya. Jadi ketuanya Mbak Inaya Wahid. Jadi Mbak Inaya membuat sebagai ketua dan bersama tim membuat konsep rumah persahabatan. Ya, rumah persahabatan ini kalau dilihat tadi teman-teman yang baru pertama kali hadir, ada ruang tamu, ada ruang baca, ada ruang kerja, ya, ada nanti di belakang aktivasi. Jadi konsepnya yang tadi Mas Gozali bilang ya, kita lagi membuat ke depannya gitu. Makanya konsepnya kita kekinian juga, ya, kita tahu Gen Z, Gen Alpha, makanya kita ada kayak animasi, kita bikin kayak karikatur, terus desainnya, terus kita ada card game. Jadi tujuannya Dialog Peradaban ini kita bisa diaplikasikan ya dengan pemikirannya Bapak Gus Dur, Bapak Daisaku Ikeda untuk pengunjung anak muda dan yang kekinian juga ya, maksudnya dengan konsep-konsep dari panitia, dari kurator juga, sehingga kita bisa menyaksikan atau bisa menikmati ya pameran yang kita buat. Dan ini juga hari ini selesai di Masjid Istiqlal, kita juga akan lanjut ke Universitas Indonesia tanggal 13 Oktober, terus di 10 hari, dan setelah itu baru ke Pusat Kebudayaan Soka Gakkai sampai 4 Desember ya. Jadi kita juga akan melibatkan para siswa ya. Hari ini juga datang teman-teman SMK dari Jakarta Pusat 1, terus kita juga libatin seniman, kita juga libatkan banyak sekali berkolaborasi gitu dengan banyak pihak, dan tujuannya ya pasti pemikirannya Pak Gus Dur dan Bapak Daisaku Ikeda bisa kita pakai dari zaman ke zaman ya, dari di peradaban selanjutnya gitu. Oke. Ya. Oh, Pas Kiki, ini kan acara digelar oleh Yayasan Bani Abdurrahman Wahid sama Soka Gakkai. Ya. Didukung oleh siapa aja Mas? Masjid Istiqlal, Ya. terus Kementerian Agama, dan banyak lagi ya. Dan banyak lagi yang mendukung kegiatan ini. Nah, tapi ini saya pengen tahu Mas, mungkin dari sebagian teman-teman, terutama nanti yang nonton podcast itu Soka Gakkai itu apa sih Mas? Oke, Soka Gakkai kita organisasi Buddhis, kita ada di pusatnya dari Jepang, dan kita ada di 192 negara. Jadi tentunya kita ada 3 pilar untuk Soka Gakkai, yaitu pendidikan, kebudayaan, dan perdamaian. Jadi dari segi ajaran, dari ajaran Nichiren Buddhisme, dan
kita memberdayakan anggota untuk membuat atau mencipta nilai gitu loh sehari-hari. Jadi makanya kita dari tim Soka Gakkai pun sesuatu tantangan baru ya membuat konsep pameran ini, dan kita terus berdiskusi rapat untuk menemukan sebuah konsep sampai hari ini gitu loh. Jadi tentunya itu salah satu mencipta nilai untuk kita, walaupun kita belum mengerti misalnya dengan konsep pameran seperti ini misalnya, kita sebagai member Soka Gakkai harus bisa gitu loh, harus bisa karena kita punya potensi gitu loh, dan tentunya berdialog, mengeluarkan potensi-potensi yang tak terbatas, itulah nilai dari ajaran Soka Gakkai. Jadi yang ngide untuk bikin gini Soka Gakkai? Bukan, maksudnya kita belajar sama-sama. Jadi kita pun belum pernah bikin pameran seperti ini. Jadi yang ngide siapa? Ya, ketua Mbak Inai. Yang direpotin siapa? Maaf, Bu. Oke, jadi dari ini kan dari kemarin kan dikerjain bareng-bareng lah ya, dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga buat semua orang, termasuk dari teman-teman Soka Gakkai sendiri. Nah, kalau ini terkait dengan tema Mas, terkait dengan tema nilai-nilai di dalam Soka Gakkai yang berkaitan dengan relevan untuk memperkuat toleransi di Indonesia. Soka Gakkai kan dari Jepang ya, dari Jepang, tapi value-nya pasti banyak yang berkaitan dengan konteks yang ada di Indonesia. Bisa di-spill dikit nggak Mas? Yang relevan dengan kondisi keberagamaan di Indonesia. Oke, jadi Soka Gakkai di Indonesia tentunya kita harus pakai kearifan lokal di Indonesia. Jadi guru kita Daisaku Ikeda selalu bilang kita harus menjadi warga dunia yang baik. Artinya ketika saya di Indonesia harus menjadi warga negara Indonesia yang baik gitu loh, dan kita harus bisa berkontribusi. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan Soka Gakkai, contohnya kita masuk ke sekolah-sekolah untuk pameran benih-benih harapan dan tindakan. Jadi waktu kita masuk, kita memang pakai programnya SDGs juga, dan kita masuk ke sekolah-sekolah. Jadi maksudnya mau sekolah negeri, sekolah yang Katolik, Kristen. Jadi kita masuk dengan Islam kok nggak disebut belum? Ya, maksudnya sekolah. Oh, madrasah. Kita pernah ke Karawang, MTSN, MAN juga. Oh, oke. Jadi bayangin ketika kita masuk ke satu sekolah, dan di situ juga dengan yang tadi kayak contohnya MTSN, MAN, ya itu sesuatu hal yang baru bagi kami kan, dan mereka juga ngelihat kita sebagai penyelenggara juga sesuatu yang baru, tapi ketika itu dikerjakan bersama dan akhirnya berhasil pamerannya di sekolah tersebut, kita bisa mengerti gitu bahwa ternyata toleransi itu harus dirasakan bersama, nggak bisa hanya teori. Kita harus menghormati seperti apa ketika itu diaplikasikan bersama-sama dengan tujuan yang sama, walaupun orangnya berbeda, kita menciptakan sebuah toleransi gitu. Oke, terakhir, ini kan kegiatan rangkaian ini berawal dari buku bareng antara Gus Dur dan Daisaku Ikeda. Nah, biar teman-teman juga tahu, kira-kira poin utama. Nah, dari buku yang tebal itu kita minta ini menyarikan poin utamanya. Katanya konsepnya santai ya. Kenapa jadi larinya ke buku ya? Nah, jadi yang pengen kita ingat, misalnya Daisaku Ikeda, apa sih yang paling dikenang gitu dari Daisaku Ikeda yang kita semuanya yang relevan dengan kita ajarannya? Oh, Daisaku Ikeda. Ya. Oke, Bapak Daisaku Ikeda tuh sangat mementingkan generasi muda. Jadi bagi beliau adalah generasi muda atau anak muda itu adalah pusaka. Jadi karena dia melewati, kalau dari film animasinya dia udah ngelewatin masa dia sakit, dokter udah vonis dia umur 30 kamu batas hidupnya karena dia punya penyakit yang parah. Terus dia miskin, dia juga nggak bisa kuliah gitu, dan abangnya meninggal, korban perang. Jadi
di umur 19 dia sempat kayak mempertanyakan bagaimana cara hidup yang benar gitu loh di saat situasi setelah Perang Dunia Kedua. Dan disitulah dia bertemu dengan gurunya, Bapak Toda, dan akhirnya dari dialog yang hanya beberapa orang, dan disitulah terjadi sebuah dialog. Sebuah dialog itu akhirnya mengubah hidupnya Bapak Daisaku Ikeda hingga dia membuat sebuah peradaban yang menurut saya hingga bisa memperbaiki keadaan yang di dunia ini gitu. Jadi dari situlah dibilang revolusi manusia dimulai dari satu orang dan akan mengubah keluarga, lingkungan, negara, dan bisa mengubah sebuah peradaban gitu loh. Oke. Dan itulah yang diminta Bapak Daisaku Ikeda kepada generasi muda, satu orang, kalian punya potensi, kalian punya harapan, kalian punya keberanian, kalian punya keyakinan yang luar biasa gitu. Jadi walaupun kita masih muda, banyak kesulitan ya, tetap Bapak Daisaku Ikeda memiliki harapan yang melebihi dari kita gitu. Jadi itulah yang membuat kita pun sebagai muridnya, guru terus menyemangati kita, dan kita anak muda, walaupun di sini juga ada bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak muda berarti. berkonsepnya adalah berjiwa muda. Asik. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi saya ingat ada biasanya dulu itu kalau mahasiswa baru katanya, mahasiswa baru begitu masuk kuliah pengen merubah dunia. Ya kan, pengen merubah dunia dulu. Wah, dunia mau bisa diubah nih. Begitu agak semesternya tinggi dikit, aduh, ubah negara aja lah katanya. Karena nggak mungkin, ternyata gede banget yang mau diubah. Begitu semesternya naik dikit, nggak bisa kayaknya. Sekota aja lah kalau gitu. Udah nggak bisa, terakhir, kayaknya mengubah keluarga yang paling bisa ini. Lama-kelamaan ketika dia kerja, dia baru sadar bahwa dia nggak bisa ngubah apa-apa. Jadi ternyata dia harus mengubah dari diri sendiri. Ini balik lagi ke apa yang diyakini oleh Daisaku Ikeda tadi. Nah itu ada tambahannya, setelah menikah, bahkan ngubah channel TV aja udah nggak bisa itu. Udah kalah sama istrinya. Kalah sama anaknya. Oke, kita ke Mbak Bella dulu nih, Mbak Bella. Mbak Bella, ini ada titipan pertanyaan dari panitia. Ada titipan pertanyaan. Tapi Mbak Bella, ini kan aktif di kelompok anak muda ya, di KWI. Iya. Nah, itu apa aja sih nilai-nilai yang coba direalisasikan, dijalankan, diprogramkan gitu di KWI? Oke. Salam kenal semua, perkenalan lagi saya Bella dari Komisi Kepemudaan KWI. Jadi tadi pertanyaannya soal program ya? Ya, apa aja sih sebenarnya aktivitas? Gitu, Oke. Di Komisi Kepemudaan KWI kita juga ada kerjasama yang udah kurang lebih 5 tahun deh kayaknya, sama teman-teman Gus Durian, terus juga sama teman-teman dari Hindu, Buddha, Konghucu, dan Protestan, dan juga agama keyakinan yang lain. Terus sudah ada 5 kali pertemuan temu kebangsaan namanya. Jadi kita mempertemukan teman-teman lintas agama untuk berdiskusi sebenarnya untuk menanggapi hal-hal yang memang sedang terjadi di sekarang-sekarang inilah, menanggapi perubahan zaman. Gitu. Asik. Apa itu yang terjadi? Saya pengen tahu, jadi kepo. Apa yang terjadi yang ditanggapi itu? Kalau tadi pemantik yang awal misalnya, pemantik yang awal. Jadi beberapa waktu lalu kan sempat viral yang ada di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Ya, jadi retreat itu ya? Retreat. Jadi orang muda Katolik itu kita punya semacam kelompok yang secara sebenarnya nggak rutin juga sih, ada beberapa pertemuan atau momen-momen yang mendiskusikan dan merefleksikan sebenarnya latihan rohani masing-masing gitu. Dan itu sebenarnya bukan hanya di gereja tentunya, karena dalam Katolik sendiri gereja itu bukan hanya berupa bangunan sebenarnya. Gereja itu perkumpulan. Bagaimana dalam perkumpulan kita, dalam hubungan kita antar sesama manusia yang hadir di dunia ini tuh punya sebuah buah gitu, karena tidak mungkin bisa mendengarkan firman Injil atau firman kitab suci tanpa kita tuh menantang apa yang sedang terjadi di dunia, peka gitu.
Nah, salah satu sarananya itu memang melalui diskusi-diskusi dan dialog-dialog. Jadi kemarin waktu ada viral yang di Jawa Barat itu, Ya. tanggapan banyak orang sebenarnya adalah seperti yang tadi aku bilang, di mana gereja sebagai satu titik temu itu bisa direfleksikan dan bisa ditemukan di mana-mana gitu. Kayak misalkan kalau biarawan-biarawati itu kita bisa aja loh kayak atas nama Bapak itu di tempat-tempat umum dan lain-lain tempat gitu. Oke. Jadi kan ini salah satu masalah yang masih kita hadepin gitu ya. Kita ngadepin bareng-bareng itu sebenarnya bukan cuma masalahnya teman-teman yang jumlahnya lebih sedikit. Ya mayoritas itu sebenarnya adalah karena tempat aja. Ada penelitian, ini agak serius lagi nih. Jadi bisa jadi Islam yang mayoritas di Jawa itu enggak mayoritas di tempat lain. Contoh misalnya waktu itu ada case ada pembangunan masjid di Papua ya kalau nggak salah itu. Yang sempat juga bermasalah dengan teman-teman agama lain sama masyarakat, ya sama kayak IMB, gitu kan akhirnya. Nah, maksud saya kita juga harus pahami bareng. Ini masih ada nggak dihadapi ya masalah-masalah seperti itu, masih jadi tantangan gitu-gitu dalam kita. Iya, sebenarnya balik lagi tadi, dimana kalau kita tuh nggak melihat agama tuh sebagai salah satu penghalang ya tentunya. Ya. Dan case-nya itu kalau kita menemukan kelompok-kelompok yang atau minoritas, katakanlah misalkan aku tuh dari NTT. NTT tuh hampir 98% mungkin ya, itu agamanya Katolik gitu. Tapi sebenarnya di NTT itu kalau kita lihat di satu kabupaten di ND itu banyak loh depan-depanan lah kayak katedral dan Istiqlal tuh masjid dan juga gereja Katolik. Dan di sana malah mayoritas yang di kabupaten situ tuh agamanya Muslim. Saya baru mau gitu. nanya, itu yang pegang parkirannya siapa kalau gitu? Nah ini unik, jadi kalau di ND khususnya nih ya, kalau kita ke toko-toko kelontong yang di sana, itu ada loh orang-orang yang namanya tuh Asmat Muhammad. Asmat Muhammad gitu. Tapi adanya di Kabupaten ND, dan itu kampung aku. Gitu. Apa artinya Asmat Muhammad itu apa? Aku kurang tahu. Bukan arti namanya, tapi apa uniknya Asmat Muhammad? Uniknya itu? Karena kalau kita di NTT ya, terutama yang daerahnya tuh 98% tadi Katolik, banyak kan kalau nama-nama Katolik tuh belakangnya Us, Franciscus, terus Ignatius, belakangnya Us lah pokoknya. Maurus, mana mau? Herculanus gitu kan. Nah itu biasanya kita tuh punya nama baptis lah istilahnya. Nama baptis adalah nama di mana kita sudah diberkati dan diterima dalam komunitas gereja Katolik sendiri. Biasanya kita adopsi dari nama-nama orang-orang kudus, santo dan santa pelindung dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ke daerah-daerah yang kayak tadi di NTT, Kabupaten Bajawa, Kabupaten ND itu banyak sebenarnya yang Muslim. Kalau namanya udah nggak ada usnya, berarti ada kemungkinan bahwa non Katolik gitu. Tapi ada juga sebenarnya yang unik, ada namanya itu Muhammad Thomas. Thomas itu salah satu murid Yesus. Oke. Tapi depan namanya Muhammad. Ya. Gitu. Jadi banyak keunikan akulturasi. Jadi banyak keunikan-keunikan seperti itu yang memang perlu kita elaborasikan. Yang kayak tadi makanya jangan ngomongnya terlalu serius-serius. Lebih ini kayak gimana caranya akulturasi itu tuh benar-benar terlihat dan jadi dialog yang memang santai. Karena kalau kita mengerucutkan atau mereduksi makna dialog lintas agama tuh hanya terlepas di program-program komunitas, itu kayaknya hanya momentum ya. Hanya momentum gitu. Kayak aku dulu sekolah di sekolah Katolik, tapi kalau kita tuh ada semacam KKN, itu ditaruhnya ke Jogja. Jadi ke Jogja bareng sama bapak ibu angkat yang Muslim, ada juga bapak ibu angkat yang Hindu malah. Live in. Jadi mereka tuh kaget, kayak misalkan aku kalau kalau kita lagi makan, akunya atas sama bapak ibuku doa gitu. Awal mereka tanya, dan uniknya kan sebenarnya kalau di Katolik tuh yang ini ya, yang emang tradisi sebenarnya kita
setiap jam 6 sore pun ada ibadat. Sebenarnya bukan ibadat sih, doa. Doa, jadi doa malaikat malaikat agung namanya. Jadi kalau kita jam 6 sore, bapak ibu aku lagi sholat, aku dan teman-teman lainnya doa itu. Angelus gitu. Jadi oh iya ya, dan itu sebenarnya agak-agak kaget ya, terutama buat teman-teman yang memang terlalu nyaman sama perkatolikan ini, kayak tumbuh besar, lahir dan bergaul sama teman-teman yang memang seagama gitu. Waktu diterjunin waktu SMA agak-agak kaget, tapi akhirnya malah pertemuan itu sekitar 1 bulanan ya, kita di sana tuh malah jadi kangen-kangenan gitu. Itu sih menurut aku. Ya, kalau yang tadi siapa nama Islamnya Muhammad Thomas. Muhammad Thomas. Itu ada yang lebih lama sebenarnya. Yang lebih lama, bahkan kita nggak kerasa kalau itu nama Tuhan orang lain yang kita pakai. Wisnu. Ada berapa orang Islam yang namanya Wisnu? Coy, itu nama Tuhan orang, coy. Pakai gitu kan, Wisnu. Terus banyak yang kayak gitu ya, itu bentuk akulturasi itu ya. Tapi dari pengalaman gitu, apa sih yang bisa kita lakuin buat ngejembatanin? Ini kan yang susah itu adalah menjembatani antara persepsi atau stigma orang terhadap orang lain. Jembatanin itu gimana? Live in tadi membuat, kira-kira dari pengalamanmu, live in di tempat orang yang beragama berbeda, itu membuat persepsi tentang agama berbeda nggak? Tentang Islam nggak dalam hal itu? Sebenarnya tergantung sih ya. Kalau dari aku pribadi ini, aku melihatnya intensitas pertemuan pun sebenarnya nggak menjamin. Gitu. Yang sebenarnya krusial adalah bagaimana kita tuh bisa membuka diri pada kayak gini, dialog gitu. Nggak ada sesuatu yang pernyataan yang menurut aku dan yang lain itu adalah pernyataan yang mutlak kalau itu bergantung dengan agama. Karena again ya, keagamaan dan spiritualitas itu akan tercermin dari bagaimana kita memperlakukan kita sendiri dan hubungan kita ke orang lain dan juga lingkungan gitu. Jadi selain intensitas, sebenarnya lebih banyak pertemuan, lebih banyak keterbukaan dan diskusi-diskusi santai sih ya menurut aku ya, diskusi santai yang memang akhirnya pengetahuan-pengetahuan yang unik kayak tadi. Sebenarnya ada kok, NTT tuh 98% Katolik, tapi di daerah-daerah tertentu tuh ada yang kita bisa menemukan Asmat Muhammad yang lain gitu di sana. Yang kayak tadi, tukang parkirnya aja bisa, bukan orang-orang yang identik dengan kesukuan tersebut atau agama tersebut gitu. Oke. Thank you Mbak Bella. Tepuk tangan dong buat Mbak Bella. Nah ini di sebelah juga kita Masjid Istiqlal gitu, didatengin orang dengan nyaman dari luar gitu kan. Ini salah satu bukti nyata keadaan kita itu, keadaan beragama kita enak sekali sebenarnya. Dan itu hasil, sekali lagi hasil dari kerja-kerja orang-orang sebelum kita. Kita ke Bu Is dulu nih. Mbak Is aja katanya tadi pesannya di belakang. Saya sudah dandan muda loh soalnya. Iya. Mbak Is. Saya jadi muda. Mbak Is, ini kan dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia ya. Majelis Luhur itu kan kepercayaan itu banyak sekali anggotanya. Jadi selama ini gimana sih kalau kepercayaan itu terlibat, apakah aktif dalam forum-forum atau kegiatan untuk ngebangun awareness ya, terutama. Saya kira tantangannya diantaranya adalah awareness ya, membangun awareness. Walaupun sudah di KTP itu sudah bisa ditulis, tapi masih ada hal kayak gitu. Gimana apa yang dilakukan oleh teman-teman? Ya, terima kasih. Ini serius ya? Ini serius, ya? Nggak bisa ini main-main di masjid ini. Nggak bisa nih ya main-main. Baik, izin teman-teman, saya dari kepercayaan, dari MLKI. Jadi memang hari ini katanya Mbak Naya, yang tidak boleh adalah serius gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak serius nih, bagaimana ya? Tidak serius. Jadi saya coba ya. Bahwa memang tantangan kepercayaan ini dibilang sedikit enggak, banyak juga lumayan gitu ya. Mulainya dari mana saya juga bingung nih menyebutkannya. Tapi marilah kita mulai dari ini aja, penerimaan ya.
penerimaan terhadap teman-teman kepercayaan ini, bahwa memang sampai saat ini tuh masih banyak stigma, kemudian persepsi yang salah terhadap kepercayaan ataupun orangnya, ya. Karena satu yang biasanya ada di benak teman-teman itu adalah orang kepercayaan ini pasti ini orangnya tua. Terus Nggak, kemudian maksudnya langsung tua gitu. langsung tua gitu ya, karena konvensional gitu ya. Terus secara busananya harus yang serba banyak, kalung atau apa, anting-anting atau apa gitu ya. Itu persepsinya banyak kan begitu. Nah, mari melihat saya. Oke. Ini bahwa sebetulnya teman-teman kepercayaan ini juga berusaha untuk mereka ini menjadi orang yang normal. Sama seperti kita semua. Bahwa tantangannya ada karena itu tadi mereka sebagai orang kepercayaan yang masih belum terakomodir dari banyak hal gitu ya. Nah, tantangan itu yang masih sampai saat ini kita perjuangkan. Contohnya ya tadi salah satu tempat ibadah itu yang masih beberapa tempat menjadi tantangan yang memang sampai saat ini masih PR sekali gitu ya. Nah, tapi itu masih bisa kita siasati dengan cara dialog dengan teman lintas iman. Kita juga banyak membuka ruang-ruang dialog, kemudian ikut terlibat dalam kegiatan lintas iman gitu. Sehingga menjalin hubungan baik dengan teman-teman lintas keyakinan itu penting. Penting karena kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Yeah. Tidak bisa membuka persepsi itu dengan kita berorasi, menyampaikan, memaksa kehendak itu tidak bisa. Yang akhirnya kita dalam beberapa tahun belakangan ini kita kemudian berkolaborasi kegiatan baik dengan pemerintah daerah pun dengan teman-teman lintas iman. Contohnya tadi yang disampaikan, itu juga salah satu teman-teman muda kepercayaan juga ikut terlibat di dalamnya. Kemudian dari sisi, ini saya juga mau nyinggung regulasi, kayaknya terlalu serius sih, nggak usah ya. Gak apa singgung dikit. Karena memang gitu ya. Karena memang di kita itu regulasinya kan belum komitmen ya untuk mengakomodir kepercayaan ya. Jadi kami itu masih pada tahap advokasi sebetulnya untuk pendidikan, layanan pendidikan buat anak. Ternyata memang setelah kita implementasikan Permendikbud nomor 27 itu masih banyak kendalanya di sekolah. Itu gitu case-nya seperti apa? Banyak yang masih belum tersosialisasi bahwa kepercayaan sudah bisa diterima dan sudah bisa menjalankan layanan pendidikan baik di sekolah. Bisa bikin institusi pendidikan sendiri. Saat ini belum. Oke. Kita bisa masuk ke dalam satuan pendidikan, baik SD sampai SMA. Dan kurikulumnya juga sudah ada. Di dalamnya itu juga kita menerapkan kurikulum budi pekerti luhur. Jadi kita ambil dari selain muatan lokal, kita ambil dari ajaran-ajaran secara universal tentang ajaran cinta kasih, keseimbangan, keharmonisasian, dan toleransi. Seperti itu. Nah, kalau kantong penghayat sendiri memang kita banyak berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Sulawesi Barat, ada lagi juga di Sulawesi Utara, Sumatera Utara juga ada, NTT juga ada. Nah, dari sana kemudian perlu kemudian ada wadah yang untuk melayani teman-teman ini, untuk dia mengakses layanan khususnya paling tidak umum tuh layanan publik. Salah satunya di KTP gitu berdasarkan putusan MK 97 ini jadi serius nih kalau begini. Mohon maaf ya kalau agak sedikit serius. Jadi ya secara bertahap kita melakukan hal-hal yang memang sudah diperjuangkan sebelum kita. Jadi kalau sebelum kita sudah memperjuangkan, kalau kita berhenti, nggak jalan ini nanti ya. Jadi dari teman-teman yang sekarang kita memperjuangkan dari perjuangan-perjuangan sebelum-sebelum kita. Memperjuangkan hak-haknya, kita coba reach, kita coba akses. Kalau misalkan ada benturan di sini atau masih ada tantangan, kita coba membuka ruang dialog, kita coba audiensi. Dan kita buka secara umum di teman-teman lintas iman, kita buka masalahnya atau tantangannya. Dari sana kita akan mendapatkan solusi bahwa teman-teman lintas iman ini pun sangat berkontribusi banyak terhadap eksistensi kepercayaan. Kita banyak mendapatkan solusi, banyak mendapatkan akhirnya menjadi kolaborasi kegiatan. Contohnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Bella. Seperti itu Mas untuk yang awalan ya. Kemudian kontribusi yang kita
coba terapkan sebetulnya secara tidak sadar bahwa ajaran kepercayaan ini merupakan penguatan karakter. Jadi membuat anak atau karakter anak ini menjadi lebih solid untuk mencintai bangsa dan negara ini, karena memang kita besar dan lahir di Indonesia gitu ya. Jadi memang yang asli itu yang asli ya. Saya nggak ngomong ya, bukan saya ya. Iya, jadi memang kita coba menguatkannya dari sana. Masing-masing mempunyai nilai. Nilai itu tidak pada hal kecil aja, contohnya ini ya. Pada saat mereka melakukan ritual, banyak yang mungkin di teman-teman sangat mengenal sesajen gitu ya. Nah, sesajen itu kalau beda dimaknai, mereka menganggap bahwa itu klinik. Nah, sebetulnya kalau di teman-teman kepercayaan, menyiapkan sesajen itu merupakan bentuk dari ekspresi bagaimana dia mensyukuri apa yang diciptakan oleh Tuhan. Tentunya bentuk sesajennya akan berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana, sesuai dengan ketersediaannya. Contohnya mungkin ada teman Jawa Barat itu yang sesajennya ada pisang, di mana dia menemukan buah atau bunga yang ada yang bisa kita sajikan untuk ucapan atau ekspresi rasa syukur kita terhadap alam semesta, di mana itu merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mungkin akan berbeda dengan temannya di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Mereka tinggal di perkotaan yang tidak bisa menemukan barang-barang seperti itu. Mereka sesajennya mungkin bisa berupa air putih saja atau tumpeng kecil gitu ya. Voucher bisa nggak? Voucher itu boleh. Jadi menyesuaikan saja. Tapi pada intinya bahwa menyediakan hal-hal semacam itu yang namanya sesajen itu adalah bagaimana teman penghayat ini mengekspresikan rasa syukurnya akan alam semesta ini yang sudah berkontribusi terhadap diri kita, raga kita yang kita menjadi sehat, bisa makan, yang kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang kemanusiaan. Sehingga membuka penerimaan atau persepsi tentang sesajen ini penting buat kami supaya mereka tidak pada pemikiran bahwa kepercayaan ini melakukan hal-hal ritual klinik. Ya. Seperti itu. Memang kita masih menemukan ya di banyak kultur, termasuk di Islam sendiri kan digunakan sesajen itu. Karena ceritanya kan istilahnya kalau dulu akulturasi budaya itu ya. Akulturasi budaya. Jadi kan agama yang paling asli di sini kan. Senior kan. Aliran yang senior di sini. Senior ya. Begitu Islam kan paling belakang ya yang datang ya. Anda dulu. Anda dulu. Kita masuk itu sudah ada sebelumnya, terus ada ritual sesajen. Di kampung saya di pesisir itu masih ada kayak misalnya, tapi syukuran terhadap laut, syukur hasil bumi. Betul. Tapi nanti kan untuk kita makan. Betul. Cuma aslinya itu kan kulturnya kan bukan dari Islam kan, memang sudah ada di situ lebih dahulu. Iya, lebih ke arah tradisi dan budaya sebetulnya. Karena memang tradisinya kalau khususnya di Jawa ya. Di Jawa itu memang setiap pergerakan kita itu kan harus izin. Betul. Misalkan kita mau mengunjungi suatu tempat yang memang itu syarat dengan tempat bukan keramat ya. Itu tempat yang dituakan. Jadi kadang-kadang bahasa keramat ini agak sedikit saya kurang setuju ya, karena cenderung agak ada keluar konotasi yang kurang baik kadang-kadang begitu. Cuman kita selalu menyampaikan bahwa tempat yang dituakan yang dihormati, karena setiap kita melewati tempat tersebut kita juga harus permisi. Nah, cara kita permisi supaya kita juga menghormati, yaitu tadi kita meletakkan barang atau sesajen itu untuk Kulon nuwun lah kalau di Jawa namanya, kulon nuwun dulu gitu. Nah, itu juga terjadi di tempat lain ya, seperti ada di wilayah di luar Jawa itu mereka menuakan atau menghormati mata air. Mata air itu merupakan air adalah sumber kehidupan kalau kita yakini itu ya, bahwa tempat-tempat semacam itu perlu kita lindungi dan kita hargai dan khususnya kita rawat, karena memang itu tempat yang dari zaman-zaman sebelumnya juga sudah sudah ada ritual dan budaya untuk menghargai dan menghormati tempat tersebut gitu. Ini benar nggak Mbak ya? Sebelum pindah ini, benar nggak? Saya pernah dengar di mana kepercayaan itu kuat,
itu alamnya lebih terjaga. Karena ritual-ritual kepercayaan itu lebih dekat dengan alam sekitar. Dia misalnya kayak tadi nebang pohon itu kayak izin dulu, permisi dulu, terus ada apa namanya ritual untuk menjaga mata air misalnya, yang kayaknya kita nggak temukan di tempatku misalnya yang spesifik soal mata air itu ya. Tapi kalau syukur misalnya ada musim ikan, nanti ada syukuran ikan misalnya gitu-gitu. Ya, memang ada Mas. Jadi apa namanya, dalam artian begini sebetulnya. Pada dasarnya kepercayaan itu kan memang selaras dengan alam. Jadi kita berusaha untuk selalu di mana kita berada, kita berusaha untuk selalu melakukan penghormatan. Mungkin dari teman-teman berpikirnya bahwa ada kepercayaan yang menyembah pohon, menyembah gunung gitu ya. Sebetulnya itu adalah ekspresi bagaimana bahwa pohon ini kan tumbuhan yang memang dia hidup. Bagian dari mereka juga ada rohnya gitu ya. Ada rohnya yang kita sebagai sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, kita menghormati roh satu sama yang lain, termasuk tumbuhan, binatang, dan salah satu adalah kalau gunung ini kan ciptaan Tuhan yang memang besar gitu ya, yang kita anggap bahwa ini adalah agungnya alam semesta itu adalah gunung gitu ya. Gunung Agung. Toko buku. Ya, jadi untuk ritual dan ibadah ini, kenapa banyak teman-teman kepercayaan ini melakukannya di luar? Karena itu tadi menyelaraskan dengan alam. Ya. Keselarasan, keseimbangan, keharmonisasian itu penting buat teman-teman yang melakukan ritual dan ibadah. Jadi kalau misalkan teman yang buat yang di teman-teman kepercayaan di daerah itu kebanyakan rumah ibadahnya juga agak terbuka, tidak tertutup gitu ya. Dan itu juga ada semacam psikologi juga bahwa kalau kita tidak kena angin, tidak kena matahari, kayaknya rasa-rasanya kurang deh tubuh ini. Jadi filosofinya bahwa semakin kita banyak berinteraksi dengan alam semesta, semakin kita merasa bahwa diri kita ini menjadi bagian dari kehidupan ini. Seperti itu. Ini agak terlalu dalam nggak sih? Filsafat aduh, kayaknya kok berat kuat. Ya. Mohon maaf ya. Terima kasih Bu Is. Sama-sama. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, karena memang di aliran di kepercayaan itu dia dekat sekali falsafah terhadap ekosistem atau lingkungan di sekitarnya itu kuat Mbak ya. Kuat. Kalau kita kan lebih kayak kalau di Islam transenden dulu, gitu-gitulah ya. Kosmik gitu. Baru kemudian diturunkan. Nah, tinggal 2 ya. Saya pengen ke Ramama. Mas, terakhir Mas ya. Ini kan sebenarnya masalah-masalah. Saya mau ngajakin nyari masalah aja nih ke Ramama. Tantangan tadi itu adalah kita itu banyak persoalan-persoalan itu disebabkan oleh orang-orang yang mayoritas, Mas. Umat kita yang misalnya beribadah retreat, kayak tantangan untuk ngebangun gereja dan seterusnya. Walaupun di tempat lain juga ketika umat lain menjadi mayoritas itu ada. Tapi saya pengen nanya, kira-kira apa sih yang kurang sementara yang kita lakukan? Forum-forum begini ini cukup banyak sebenarnya ya. Apa sih yang kurang kita lakukan bareng-bareng itu? Biar untuk ngurangin deh masalah-masalah semacam itu. Ya, makasih Mas Ghazali. Berat gak Mas? Enggak ya? Berat banget. Katanya diajak nyantai ini. Selamat pagi semuanya. Ya, saya sebenarnya bukan salah kostum ini sebenarnya. Mungkin salah hari aja ya kan. Hari. Kalau berangkatnya besok lusa atau ini kan pas Jumatan di sini. Pas Jumatan, Tadi ada ada yang baru pertama kali ke acara ini. Kalau saya buka rahasia pertama nih. Apalagi kalau masuk YouTube nih.
Saya malah menginjakkan kaki di Istiqlal itu baru sekarang. Subhanallah. Ya boleh tepuk tangan gitu. Kalau ke Gambir hampir tiap minggu gitu. Tapi menginjakkan baru sekarang di dalam sini. Baik, masalah mayoritas kan sebenarnya kalau dalam pemahaman saya ya, mayoritas kan ada apa namanya? Kesempatan mendapatkan kekuasaan dari berbagai bentuknya. Jadi mayoritas itu bisa mayoritas agama karena kita punya penganutnya. Kalau nggak ada penganutnya juga Islam itu mayoritas, tapi kan di tempat tertentu. Orang-orang Islam sama Islamnya pun kalau di internet yang paling saling membuli satu sama lain itu kan mereka juga gitu. Ada juga mayoritas dalam politik, di mana kadang-kadang umat Islam sendiri harus live in setiap harinya di dalam kehidupan yang bukan menjadi kekuasaan mereka. Karena sistemnya bukan sistem mereka, kekuasaannya bukan kekuasaan mereka. Mereka hanya menang banyak, tetapi mereka tidak menjadi mayoritas di dalam politik terkadang. Karena keputusan politik kan keputusan eksternal. Nih ada tulisan dari Gus Dur ini kan, perang misalkan, faktor-faktor di luar agama. Adanya dialog perdamaian seperti ini, tadi seperti sudah disinggung dari Mbak Bella sampai Mbak Is, kan sebenarnya ini bentuk respon karena ada di sana program-program perdamaian ini ada karena bentuk, terkadang sayangnya itu bentuk reaktif karena ada program-program permusuhan gitu. Ada dari program. faktor eksternal itu. Di luar agama. Di luar agama itu. Jadi agama itu dapat masalahnya dari situ. Dapat masalahnya ya dari luar. Makanya perlu ada, seharusnya kita nggak perlu kalau kita sudah punya kepercayaan atau bahkan keimanan, kenapa perlu ada lagi program perdamaian, kan begitu? Iya. Tapi kan itu faktor yang ini kebetulan tertulis di situ jelas banget, itu faktor di luar agama. Maka kalau bicara mayoritas, ada mayoritas agama kalau agama tersebut punya pendukung. Kalau nggak ada pendukungnya juga, dia tidak menjadi mayoritas. Di tempatnya Mbak Bella, sedikit yang punya nama Muhammad, gitu. Kalau di sini mungkin banyak yang punya nama Muhammad, gitu. Di pondok kami juga ada dari NTT dulu, ada. Bahkan dari Timur-Timur, dari Papua juga ada. Mereka menjadi memang minoritas di kami. Kemudian juga ada mayoritas ekonomi. Ada mayoritas ekonomi. Jadi saya pikir kita harus lebih terbuka lah dalam memperdebatkan mayoritas dan minoritas ini gitu. Sehingga kita bisa melihat kekuatan sebagai mayoritas itu agar dipergunakan, didelegasikan untuk membantu mereka-mereka yang masih minoritas dalam bidang-bidangnya, begitu. Iya. Masuk. Oke. Kalau di Madura itu Muhammad sudah umum disingkat menjadi Mat. Mat ya. Ya, biasanya mat siapa gitu. Tapi betul. kalau madrasah tetap madrasah tetap madrasah. Nah, saya mau nanya, Ra, kalau ya di pesantren sendiri ini masih kuat nggak sih kita? Pesantren ini kan relatif terbuka untuk menerima dialog lintas iman, dan seberapa kuat peran itu bisa dimainkan untuk menyemai perdamaian yang seperti kita lakukan saat ini misalnya. Iya, karena kalau kita bicara tentang pesantren itu kan sebenarnya adalah kultur pendidikan gitu. Ya, kalau di Madura itu pesantren itu culture gitu. Iya, anak culture, anak yang mondok gitu. Kalau nggak mondok kurang culture. Jadi ya karena kan di Madura itu ya gimana ya, besar sedikit, terutama dari kalangan kan rural ya kan, bukan urban gitu ya. Nah, lebih cenderung mereka hidupnya juga komunal. Ketika seseorang anak sudah tumbuh agak dewasa sedikit, maka mereka biasanya tidurnya di langgar itu, di surau, atau di masjid. Bukan tidur terus di langgar.
Enggak, tidak melanggar tidur. Maksudnya Sholat tidur dilanggar. disuruh, sholat dilanggar. Ya. Maksudnya tidur itu biasanya kumpul bareng teman-temannya di masjid kayak di mana begadang terus tidur bareng gitu. Nah di situ kan itu institusi terkecil pendidikan kultural itu ngaji. Kadang-kadang kalau guru ngajinya sudah sedikit lebih mahir maka dia akan mengajarkan beberapa yang apa namanya lebih dari sekedar basic, mengajarkan lebih dari sekedar sholat gitu. Yang basic itu yang ibadah ibadah tiap hari itu ibadah ya. tiap hari itu yang basic lah. Nah kadang-kadang lebih dari itu. Misalkan, yuk kalau hari Jumat kumpul yuk kita bersihkan surau dan desa, kadang-kadang kampung atau apa, kan kumpul begitu. Itu kan tentu diajarkan cara-caranya dan seterusnya. Kadang ada pertanyaan. Nah pesantren kan tumbuh dari hal semacam itu. Ada seorang yang dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan, terutama dalam bidang agama. Makanya disebutnya kiai gitu loh. Kalau di sini beda gitu, nggak harus profesor dulu untuk jadi kiai gitu. Bisa numpang aja gitu. Jadi maksudnya pesantren itu memang lebih banyaknya sebagai menyerap dari masyarakat. Tetapi memang begini Mas Rozali, ada permasalahan sekarang. Ada investasi pesantren. Kami harus mengakui. Maksudnya pesantrennya dulu yang berdiri bukan tokoh. Karena begini, ini kalau bicara agak serius sedikit ya. Dari tadi udah serius ini, Ra. Oh ini serius Dilanjut banget. Oke. Ya berarti harus dipelanin dulu. Kalau kita berbicara culture atau budaya, maka harus ada tokoh budayanya. Nggak bisa budaya itu dibuat-buat. Awalnya harus ada tokoh budayanya dulu. Tuh. Nah, kiai itu kan tokoh budaya setempat yang mampu memberikan solusi. Sekarang dibalik, ada orang punya duit, bikin madrasah. Bisa bikin mat. Coba. Makasih Mas. Sekarang dibalik, ada orang yang bisa punya sumber daya ekonomi, dia bisa bikin madrasah. Dan dia ingin di situ boarding, bisa semuanya nginap dan seterusnya. Dicarikanlah kiai di situ. Itu tidak terlalu culture. Nggak terlalu culture. Dalam paradigma pesantren itu kurang terlalu culture. Tapi itu kenyataannya yang ada. Jadi kalau bicara pesantren apakah bisa menjadi agen ya? Apa tadi istilahnya Mas Rozali? Iya, katakan agen lah ya untuk menyebar toleransi antar kelompok umat beragama gitu. Itu kuncinya ketika pesantren itu culture karena mereka lahir dari masyarakat kok. Nggak bisa bilang nggak toleran. Nggak bisa bilang nggak toleran. Nggak mungkin satu pesantren yang berdiri dari masyarakat itu mereka datang tahu-tahu nyuruh orang sholat, nyuruh orang beragama Islam, bahkan nggak mungkin. Seperti itu tuh nggak mungkin. Karena yang meminta itu masyarakat. Kecuali kalau yang sudah dalam tanda petik investasi itu datang bikin madrasah, semua yang masuk harus Islam. Saya sampai dari kecil saya belum tahu apa-apa. Pengajar-pengajar kami di rumah di kampung Nun Jauh di sana itu, di Sumeneb itu, yang ngajar kami itu orang-orang dari Volunteer in Asia. Volunteer in Asia ini dari Amerika rata-rata. Baru terakhir-terakhir ada kerjasama dengan yang lain, ada dari Australia. Dari tahun 85 sampai saya lulus Madrasah Sanawiyah tadi ya, MTS sampai saya lulus itu berarti kan sekitar usia 15, 16. Saya setiap hari yang ngajar itu orang dari sana. Bermacam-macam, bukan hanya budayanya, agamanya macam-macam. Gitu. Jadi pesantren itu bisa menjadi inti di situ karena kenapa lahir dari masyarakat. Gitu. Iya. Terakhir, Ra. Kenapa sih kita masih punya banyak masalah? Tadi kan jawabannya diantaranya yang di luar ya. Jadi jawabannya masalah-masalah itu tidak timbul dari dalam masalah agama, tapi kiriman dari luar lah ya. Apa yang mesti kita lakukan agar jadi kalau tadi kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, tapi kalau sesuatu yang bisa kita kontrol sebagai komunitas keagamaan dan pengen lebih spesifik lagi, yang kalau dialog itu sudah sering, apalagi yang sudah sering. Tapi kalau ingin ditingkatkan nih, biar ke depan bisa lebih berkurang gitu, masalah-masalah seperti itu.
Wah, ini berat sekali nih. Itu harus presiden yang jawab kayaknya Mas Rozali. Tapi pada intinya kan kita harus punya kesepahaman bahwa perdamaian ini harus dijadikan sebagai kebutuhan utama. Itu yang pertama. Dari berbagai komunitas, baik kelompok agama, kelompok keyakinan, kepercayaan yang ada, harus menempatkan perdamaian sebagai kebutuhan utama. Kalau dalam bahasa Maduranya, al-amnu qablal iman. Al-amnu qablal iman. Harus menyediakan keamanan dulu sebelum menawarkan keimanan. Gitu ya kan? Baru tahu kalau Madura ada bahasa gitu-gitu ya. Ada ilmu nahwunya juga. Nah, dalam kaitannya dengan itu, maka komunitas-komunitas lintas agama dan kepercayaan seperti yang kita itu harus dong kritis terhadap mayoritas yang semena-mena dalam segala bidang. Mayoritas politik semena-mena, yuk kita turun bareng, jangan ngomongin diri sendiri gitu. Karena seperti tadi, umat Islam aja kenapa mereka turun? Kan ini yang demo orang Islam, yang di demo juga orang Islam. Itu kan sebenarnya karena ada dalam tanda petik problem mayoritas dalam hal-hal lain yang menjadi penindas bagi kalangan minoritas yang lain gitu loh. Ada kalangan yang punya kekuasaan menindas warga gitu loh. Nah, dalam isu-isu seperti itu kami pikir penting bagi seluruh kelompok antar keyakinan dan kepercayaan ini untuk bareng-bareng menempatkan itu sebagai kebutuhan bersama kita. Jadi bentuknya nanti bukan dialog aja, sekali-kali juga ya kita liburan dengan cara demo atau apa, atau apa gitu ya. Provokator ini Pak. Kesini. Ya enggak dalam konteks itu. Tapi maksud saya menempatkan perdamaian itu. Artinya sebagai agen jika ada mereka yang ingin memusuhi perdamaian itu, yuk kita turun bareng-bareng untuk kita menolak agenda, menangkal program-program itu. Oke. Gitu Mas Rozali. Tepuk tangan dong. Tapi bahasa Madura tadi perlu di-highlight itu. Perlu di-highlight ya. Al-amnu qoblal iman itu ya. Jadi menjadikan keamanan sebagai prasyarat penting sebelum keimanan. Jadi nggak bisa iman kalau nggak ada keamanan. Saya sebenarnya sih dengar-dengar juga bahasa Madura yang itu gitu. Dengar-dengar juga, bukan ciptaan saya gitu. Makasih Mas Rozali. Siap. Nah, yang terakhir ini sebenarnya kan kalau culture. Nah, culture-nya Gus Dur. Culture-nya Gus Dur ini kan dia bicara soal humor nih. Soal humor kita sering kan dengar humornya Gus Dur bahkan menghumorkan diri sendiri gitu. Contoh misalnya yang paling umum, ada tebak-tebakan siapa sih yang paling dekat dengan Tuhannya, ya kan? Ada tebak-tebakan dari konon ada beberapa tokoh agama lah ya. Siapa yang paling dekat dengan Tuhannya katanya kan? Ada yang bilang saya katanya. Kenapa bisa bilang gitu? Karena saya manggil Tuhan saya Om, katakan, bilang Om. Terus satu lagi dari Katolik, dia bilang saya yang paling dekat. Ada Tuhan Bapa, jadi Tuhan Bapa di surga, ya kan? Dia dekat. Terus ditanya balik, Gus di Islam gimana? Dekat nggak? Boro-boro dekat katanya. Kita aja kalau mau manggil harus pakai toa. Jadi 5 kali sehari harus pakai toa katanya. Jadi Gus Dur itu menciptakan guyon-guyon yang kadang untuk dirinya sendiri, untuk komunitasnya sendiri, untuk mencairkan itu. Nah, Mas, ini memang jurusannya udah stand up comedian, nggak boleh Mas Gigi nggak boleh serius-serius. Sengaja di akhir biar smooth gitu Mas ya. Gimana Mas ngelihat guyon-guyonan untuk mencairkan stigma antar kelompok gitu-gitu Mas? Ya kalau berangkat dari Gus Dur itu kan sebenarnya komedi humor itu jadi medium ya. Gus Dur kan menyampaikan kritik, menyampaikan sesuatu, bahkan yang serius-serius itu dengan humornya. Dan yang menarik itu Gus Dur itu humornya ditulis kita baca aja kita ketawa, tapi disampaikan juga kita ketawa loh. Lucu loh, disampaikan ketawa dan ketika ditulis juga ketawa. Jadi memang kalau saya lihat ya komedi memang medium untuk menyampaikan sesuatu. Saya sendiri dari komedi juga akhirnya mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan teman-teman lintas iman. Oh gitu. Saya kebetulan
Katolik teman-teman, dan saya senang diundang ke sini, diberi kesempatan untuk bicara. Saya tuh justru bangga menjadi orang Katolik itu ketika bicara di depan teman-teman yang berbeda. Jadi kalau bicara atau kumpul dengan teman-teman yang seagama atau sama-sama Katolik itu ya biasa aja ya. Tapi kalau ketemu sama teman-teman di sini yang berbeda-beda, boleh diberi kesempatan untuk bicara, itu saya bersyukur, saya senang. Terima kasih banyak ini. Sudah diundang dan diberi kesempatan untuk bicara. Saya mengalami perjumpaan, kalau bicara tadi soal humor juga sebagai medium untuk ini ya, belajar keberagaman gitu. Saya mengalami perjumpaan dengan teman-teman lintas iman itu justru melalui komunitas stand up comedy. Stand up comedy di Indonesia itu lahir dari komunitas-komunitas yang tersebar sekarang ada di banyak tempat, bahkan mungkin di setiap kota kabupaten ya ada komunitasnya. Dan itu banyak berarti Mas ya? Banyak sekali, dan itu bertumbuh dari berbagai macam latar belakang. Kita tidak usah memframing itu sebagai kelompok keberagaman atau apa, tapi sudah menunjukkan kalau itu jelas keberagaman. Saya ambil contoh, kalau saya di Jogja, saya ketemu teman-teman dari UIN, dari UMY, dari teman-teman lintas iman dari berbagai kampus itu ya karena komunitas stand up. Mereka berangkat dengan cara pandang masing-masing dengan ini, tapi berkumpul jadi satu, berkomedi bersama-sama itu juga menarik itulah. Dan ini jadi tidak perlu ini dengan isu-isu keberagaman, sudah menunjukkan itu keberagaman. Sudah menjalankan itu. Tanpa perlu embel-embel keberagaman, ini toleransi dan ini. Kami sudah melakukan itulah di komunitas gitu. Teman-teman di sini sering nonton stand up comedy? Oh, sering. Saya memang bukan yang ada di TV-TV ya. Perlu digarisbawahi itu, saya bukan komedian papan atas, saya cuma temennya komedian papan atas, itu teman-teman saya cuma temennya doang. Nah, ya teman-teman itu dari yang sekarang sudah terkenal itu juga berangkatnya dari komunitas. Yang menarik di Indonesia itu memang stand up komedinya itu berangkat dari komunitas, dan ini jumlahnya sangat banyak, beragam, dan kita sering kumpul bareng. Kita punya acara namanya Jambore, ada acara namanya Stand Up Fest, itu juga jadi ajang kumpul bareng. Dari berbagai latar belakang kumpul bersama di situ. Jelas di situ ngomongin macam-macam. Jelas di situ ada experience ini ya, keberagamannya itu muncul di situ gitu. Tapi Mas, pengalaman berinteraksi kan enggak hanya di situ Mas ya. Sudah, maksudnya cuma lebih kental ketika berada di komunitas itu. Iya. Secara ini ya, latar belakang saya sebagai komika ya, saya banyak mengenal. Ada nggak sih Mas potensi untuk misalnya, ini kan saya tertarik untuk nyari-nyari cara biar lebih kental nuansa keagamaan atau keberagamaannya gitu. Kalau dari perspektif perspektif humor, komik, iya ya caranya biar kita bisa menyelesaikan lebih banyak lagi masalah-masalah yang ada di lapangan itu, biar nggak ada penggerudukan gitu-gitu. Pakai komik-komik ngono iso ora Mas? Bisa nggak? Apa bahasa Jawa? Beberapa komika itu kan punya konsen pada isu-isu ini ya. Ya sosial, ya keagamaan ya. Kita bisa lihat lah, ada teman-teman kayak Abdur, Ari Kriting gitu kan. Kohernes, Ernest Prakasa di tengah kesibukannya bikin film masih aja nge-tweet, masih aja ini di media sosial bicara isu-isu itu gitu loh. Jadi kalau dari materi mereka berkomedi bisa dipakai ya, materi-materi komedinya bisa bermuatan kritik, bermuatan isu tertentu, tapi tidak harus di situ juga. Jadi komedi sebagai medium juga bisa. Jadi dulu kami di Jogja itu sering merespon isu-isu, ada isu di Bedok, ada isu bom Surabaya gitu. Kita respon, kita bersolidaritas,
kita bikin acara komedi. Wah. Tapi bukan untuk menertawakan atau ini ya, menyepelekan kasus itu ya, tapi untuk kita berkumpul bersama, bersolidaritas, biar suasananya ini ya dengan komedi. Nah itu kan berarti komedi jadi mediumnya saja, bukan dari kita masuk dalam materi komedinya, tapi acaranya itu Sebagai medium iya, buat betul. ngumpul-kumpul, Betul. merespon Betul. kondisi gitu-gitu ya. Iya. Walaupun Sering tidak banget langsung dalam- ngebahas itu. Betul. Walaupun ada komika-komika memang dari materinya juga merespon isu-isu itu. Wah, kendel. Ada banyak lah, kita bisa lihat lah teman-teman mungkin di IG, di TikTok itu sering banyak komika yang berani ngomong soal isu-isu terkini. Ya isunya tidak hanya toleransi ya, keadilan, demokrasi hari ini. Beberapa teman kan juga kemarin juga ikut ini ya, berorasi gitu, ada G Pamungkas saya lihat Ya. di depan gedung DPR juga menyampaikan aspirasinya. Ada sebelumnya ada bahkan Cing Abdel dan Mamat Al-Katiri Mamat, kita ya. tahu ya. Nah itu. Jadi komedi kita tidak hanya lewat materi tapi juga itu sebagai sebuah acara juga bisa jadi medium untuk kita menyampaikan gagasan. Gagasan kita serius tapi ada komedinya lah, ada acara komedinya lah gitu. Itu yang kita senangi kan sekarang itu. Betul. Semakin gak jelas, wah kita komedian aja lah gitu kan. Kita komedian aja. Daripada beli tiket buat yang serius-serius lagi. Iya. Oh iya. Dan di komunitas stand up itu kan ada namanya sharing. Jadi sebelum kita open Apa? mic, Sharing? sharing. Oh sharing, sorry. Jadi sebelum kita open mic itu kita sharing dulu materi kita. Nah itu kan juga jadi ruang berkumpul lagi, berdiskusi lagi. Dan setiap materi teman-teman komika itu selalu berbeda. Temanya sama tapi materinya bisa berbeda-beda. Jadi nggak ada satu komika itu materinya mirip sama, itu nggak mungkin itu. Nanti pasti ada teguran biasanya. Oh ini materinya ini kok dibawain gitu. Jadi sangat orisinil, sangat integritasnya sangat terjaga gitu lah kali ya kalau dalam bahasa ilmiah. Tapi itu dibawakan secara fun gitu ya. Itu jelas-jelas keberagaman, kita belajar keberagaman lewat situ. Tidak perlu itu Ikut forum Gus Durian, lintas iman gitu. Ya kita bisa belajar dari situ. Nah, materinya dari situ, nyampeinnya di betul, stand up. betul. Oke. Siap. Ya. Terima kasih Mas. Tepuk tangan dong Terima buat kasih, para terima. pembicara kita. Saya dari tadi ketika Mbak Is ngomong itu saya penasaran sama peserta. Ada nggak yang baru tahu kepercayaan itu? Hah? Bukan di sini. Saya pengen ada yang angkat tangan, ada yang baru tahu tentang kepercayaan. Coba lagi. Oke. Kadang agama-agama ini kan populer ya. Ada 5 agama, ini tambah 1 lagi gitu kan. Nah, yang kepercayaan yang belum. Yang belum banyak. Nah, yang kedua adalah saya ingin membuka sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab, silakan angkat tangan. Ada yang bisa membantu? Silakan sebutkan namanya, pertanyaannya kepada siapa? Perkenalkan, nama saya Adam. Saya dari organisasi Organisasi apa Mas Adam? PMII. Oh, dari PMII, siap. Sebenarnya kita ada kata-katanya Oke. dari Gus Dur, tapi sering dilupakan. Lakum binukum waliyadin. Yaitu bagiku agamaku, bagiku agamamu. Oke, nanti dilurusin. Tapi gimana caranya bertoleransi di kalangan Gen Z? Kalau kita lihat di masjid sepi, di gereja rame. Masjid sepi, gereja rame. Sedangkan gimana caranya bisa ke kalangan Gen Z ini? Oke, siap. Gitu. Terima Makasih. kasih Mas Adam. Thank you. Ada pertanyaan kedua? Kita masih punya sedikit waktu. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Fitri dari Jakarta. Oke. Mau nanya sama Pak Kiai. Tadi menarik banget Mbak siapa? Fitri Bukan, nanya ke Pak Kiai. Oh, Pak Kiai. Siap. Tadi kan tolong dikoreksi tadi Pak Kiai secara
ringkas gitu ya, bilang ada pola yang berubah nih dari konsep pesantren yang awalnya tokohnya dulu lahir, baru kemudian pesantren sebagai sebuah wadah itu ada gitu. Tapi kan sekarang kelihatan ada pola yang berubah. Jadi siapa yang punya sumber daya ekonomi terutama, dia bisa punya kesempatan yang lebih banyak untuk mendirikan pesantren, baru kemudian menghadirkan tokoh-tokoh agamanya gitu. Nah, dari kacamata Pak Kiai, pertama, apakah perubahan pola itu jadi bagian dari pemicu banyaknya kasus-kasus intoleransi? Karena jujur saja Pak Kiai, masih banyak banget gitu ya teman-teman yang keluar dari pesantren tapi masih cukup keras gitu, kayak kamu dari mana? Oh, habis ketemu teman KWI misalnya. Oh, main sama kafir gitu. Kayak masih banyak orang yang kayak mudah sekali gitu mengkafir-kafirkan orang gitu. Nah, terus yang kedua mungkin agak OOT ya Pak Kiai. Jadi Pak Kiai sebagai pengasuh pondok pesantren, saya mau nanya soal kasus kekerasan. Jadi hari ini masih banyak banget kasus kekerasan terutama di pesantren gitu. Walaupun tidak semua pesantren di Indonesia ya, jadi kayak beberapa masih banyak gitu. Nah, korbannya kebanyakan perempuan. Terus kerap kali pelakunya itu adalah pengasuh pondok pesantren atau kiai atau ustadznya atau gurunya gitu ya. Tadi Pak Kiai nyinggung soal bagaimana beragama yang aman gitu. Nah, di sini pengen dengar aja sih pendapatnya Pak Kiai. Ngomongin soal beragama yang aman itu, bagaimana Pak Kiai sebagai pengasuh pondok pesantren itu menciptakan pendidikan dan beragama yang aman terutama bagi santri-santrinya gitu. Oke. Sama mungkin satu lagi buat Mbak Is. Jadi Mbak Is beberapa waktu lalu di forum yang lain saya juga ketemu teman-teman penghayat gitu ya. Senang banget bisa ngobrol sama mereka dan ternyata memang apa ya, mereka tuh sampai hari ini masih banyak banget yang mengalami diskriminasi gitu ya, termasuk soal akses pendidikan walaupun sudah ada putusannya gitu ya bahwa mereka juga bisa berbaur gitu ya di institusi pendidikan dengan teman-teman yang lain, tapi di kenyataannya masih banyak teman-teman yang kena bully dan lain sebagainya hanya karena dia menampilkan identitasnya sebagai penghayat gitunya. Nah, kalau teman-teman MLKI sendiri khusus untuk kasus bullying misalnya gitu ya, ada advokasi tertentu nggak sih pendekatan-pendekatan yang dilakukan MLKI terutama ke sektor-sektor pemangku kebijakan yang emang di bidang pendidikan gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah borong 3 pertanyaan. Ada satu lagi? Ada 2. Singkat aja Pak ya. Boleh Mas. Karena sesinya cuma 1. Semoga kepada narasumber yang lain. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Fakih dari Jakarta juga. Oke, Fakih dari Jakarta. Melanjutkan pertanyaan juga dari Mbaknya, masih rada-rada mirip ya. Terkait tadi yang disampaikan Kepada juga, siapa Mas Fakih? Semuanya sih, masing-masing Buset. perwakilan dari agama. Oke. Kan tadi kan juga Pakai juga menjelaskan bahwasanya terdapat faktor dari luar yang dikutip dari Gus Dur juga yang menyebabkan adanya gejolak gitu, baik di internal maupun di eksternal. Sedangkan kan forum-forum selama ini kan membahas dialog perdamaian antar kepercayaan. Sedangkan mungkin saya yang kurang tahu juga dari internal kepercayaan masing-masing tentu punya aliran, entah itu Ya. aliran, entah itu paguyuban gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan dan apakah masing-masing kepercayaan ini punya strategi untuk menurunkan tensi gitu antar aliran yang ada di dalam masing-masing kepercayaan? Karena menurut saya itu jadi tantangan terbesar gitu. Karena kalau misalnya dari dalam diri kepercayaan itu juga masih belum bisa membenahi, bagaimana kita mau menjalin dialog yang damai gitu dengan kepercayaan yang lain. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terakhir Bapak. Mohon disampaikan namanya Pak. Saya Isau Matsuo. Siapa Pak? Isau Matsuo. Bisa Saya diberikan. cuma mau pendapat ya. Menurut saya kenapa orang tidak toleran itu karena nggak tahu ya, terus pikiran negatif ya. Kalau kita tahu Kristen, misalnya hukum yang utama, kita tahu Buddha,
inti ajaran Buddha ya, kita pasti toleran ya. Coba itu aja. Oke, terima kasih. Woi, banyak sekali pertanyaan kita dan satu komentar tadi. Memang ada benarnya, kadang-kadang orang yang, saya nggak setuju Pak, orang biasanya yang kurang toleran itu biasanya nggak punya teman di komunitas itu. Kalau punya teman gitu kan, mau apa namanya berperilaku agak aneh-aneh, wah nggak enak ada teman saya tuh. Dia baik kok orangnya gitu, saya punya teman gitu-gitu kan. Oke, tadi banyak pertanyaan ke Kiai kayaknya Kiai ini. Iya ini. Silahkan Kiai, diborong Kiai. Tadi pertanyaan seputar banyak yang masih suka mengkafirkan. Yang kedua, tantangan di dalam pesantren soal kekerasan yang masih terjadi. Terus ya seputar itu Kiai. Tuh kan justru jadi mayoritas yang kena kan? Iya, Nah, masalahnya kan. di situ Kiai. Yang mayoritas yang kena. Yang paling suka dimasukin TV. Silakan. Tentang apakah ada pengaruh pesantren yang kalau kita sebut tadi mungkin Mbak itu non culture lah ya. Iya. Pesantren enggak, sebenarnya itu kan tergantung kebutuhan. Pesantren itu tergantung kebutuhan. Artinya walaupun dia tidak organik seperti yang mungkin dari perspektif saya yang paling ideal itu kalau organik. Artinya pesantren tumbuh karena lahir dan tumbuh karena kebutuhan masyarakatnya. Dan ada tokohnya. Ada tokohnya karena culture itu sudah dalam hukumnya wajib gitu. Ada tokohnya. Itu barangkali. Tetapi kalau misalkan itu memang ada kebutuhan lain yang berkembang di satu masyarakat tertentu, misalkan masyarakat perkotaan, maka kan tentunya harus saling berkolaborasi. Tapi kan yang perlu kita lihat adalah, nah jadi kita tidak bisa men-stereotyping yang seperti itu. Misalkan kalau non-culture, mereka tiba-tiba kurang toleran terhadap yang lain. Kita tidak bisa seperti itu. Cuma saya hanya memperkenalkan gitu. Ada tipologi-tipologi dan model-model pesantren seperti itu. Sehingga kita bisa saling menerima juga gitu. Saling terbuka dengan proses-proses. Kalau kita nggak sebut alamiah, ya itu juga alamiah mungkin untuk zaman kita. Gitu. Alamiah. Ya, dan kemudian tentang tadi juga menarik dari Mas Fakih yang juga mirip apa namanya dengan pertanyaannya Mbak Fitri tentang bagaimana kita menurunkan tensi internal dari masing-masing kelompok kepercayaan itu, terutama dari kalangan pesantren yang masih banyak melabeli yang non-muslim sebagai kafir dan seterusnya. Kan yang sebenarnya menjadi menarik adalah adanya kecenderungan akhir-akhir ini orang-orang Islam itu justru menjalankan apa yang disebut dengan kafirisasi. Seharusnya kan islamisasi toh gitu. Iya ya, right. Seharusnya kan mereka melabeli Islam lebih banyak lagi. Mengajak orang untuk masuk Islam lebih banyak. Lebih banyak lagi, bukan justru mengeluarkan. Iya, bukan justru mengeluarkan orang yang sudah Islam, apalagi yang bukan Islam itu kan sebenarnya tidak ada hubungan dengan itu gitu. Iya, apalagi kalau kita melihat di dalam tradisi kita sebenarnya kan istilah kafir itu kurang relevan pada konteks hari ini. Kafir itu kan mereka yang mengingkari satu konsep perdamaian. Islam itu kan damai gitu. Islam itu damai. Islam artinya ya salam, damai. Menyerahkan diri kepada Tuhan artinya dalam konteks damai gitu. Kalau mengingkari itu baru dalam konteks dulunya gitu. Nah jadi ya saya pikir mereka-mereka yang itu karena pilihan-pilihan yang tadi bisa juga disampaikan termasuk masalah kekerasan di pesantren. Kalau bisa saya rapel jawabannya ini. Saya yakin itu dari pesantren yang cenderung eksklusif. Kalau pesantrennya terbuka, bisa diaudit oleh masyarakat umum, pola relasi yang ada di dalamnya itu betul-betul relasi yang akademik dalam pengertian pesantren. Istilah bahasa Maduranya lagi itu birosi gitu, akademik. Gimana Mas Rozali? Ya. Nah kalau dalam konteks seperti itu, relasi antara kiai dengan santrinya itu relasi akademik, maka dan terbuka, dijamin sangat sulit terjadi karena seperti tadi disampaikan Mas Rozali, kalau ada orang melihat kan nggak mungkin melakukan kejahatan itu semakin jauh dari kejahatan itu gitu loh. Kekerasan-kekerasan yang terjadi karena pesantren itu kadang-kadang menjadi, itu harus diakui juga gitu.
mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Lembaga-lembaga terkonsentrasi seperti pesantren itu melahirkan tekanan dan trauma. Kehidupannya ada jadwalnya seperti ini. Makin kuat tekanan itu. Maka yang terakhir mungkin hikmah yang Madura juga ya. Tapi bukan kata-kata. Semakin banyak pesantren bikin aturan, semakin nggak berkah. Kalau di Madura itu, pesantren yang terlalu banyak aturannya, dilarang begini, dilarang begitu, berarti pesantrennya nggak keramat gitu ya. Nggak punya kemuliaan yang cukup gitu. Karena kalau punya kemuliaan, punya keberkahan pesantren itu nggak terlalu banyak peraturan dong. Ngapain bikin? Dilarang tatib-tatib. Semakin banyak pesantren itu mengelola tatib, maka dia berlagak semakin tidak pesantren gitu. Gitu. Itu jadi yang harus dipahami gitu. Kita harus terbuka, pesantren kalau tidak mau diaudit, ya itu kurang culture lah di kalangan pesantren. Ya gitu dah. Jadi keluar dari sini kita punya definisi pesantren culture ini. Ya. Jadi pesantren culture itu pesantrennya harus terbuka ya kan. Masyarakat bisa ngeliat, bisa memberi masukan gitu-gitu. Sehingga kalau ada masalah nggak mengendap terus tapi menerima masukan dari luar. Silakan, Mbak Is. Tadi kayaknya ada yang ke situ pertanyaannya. Ke situ ya. Ke situ. Makin ke situ makin ke sini ya. Baik, tadi dari Mbak Fitri ya. Ketemu lagi Mbak Fitri. Memang banyak dari keluhan teman-teman di daerah juga ini kaitannya dengan memang viral juga ya, beberapa tempat pembulian terhadap siswa, penghayat kepercayaan ini juga masih banyak. Meskipun di beberapa sudah bisa dianulir atau bisa diadvokasi. Nah, kemudian apa sih peran MLKI gitu ya? MLKI sendiri, kami tuh sudah ada penyuluh kepercayaan sebetulnya yang tugas fungsinya itu salah satunya adalah advokasi. Selain tenaga pendidik, kemudian kita juga mendatangi beberapa lembaga instansi apabila ada undangan gitu ya, menyampaikan apa sih kepercayaan gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa MLKI ini bekerja sama dengan penyuluh kepercayaan untuk membantu siswa kepercayaan dalam rangka tadi dibully, kemudian nah tugasnya apa, ngapain gitu ya. Penyuluh kepercayaan ini harus bisa menyampaikan bahwa apa sih sebetulnya ajarannya, kurikulumnya, karena di kepercayaan ada kurikulum universal secara kepercayaan ini kan banyak sekali, ada sekitar 100 yang sekarang aktif yang sudah mendapatkan verifikasi dari pemerintah itu sebanyak 160 organisasi dari Sabang sampai Merauke gitu 160. ya. 160 organisasi. Nah, itu kemudian kita membuat kurikulum universal. Apa sih isinya gitu? Kurikulum universal ini isinya adalah bagaimana membentuk karakter anak menjadi anak yang berbudi pekerti luhur berdasarkan kearifan dari ajaran-ajaran yang ada di Indonesia atau dari budaya-budayanya itu. Nah, tugas dari penyuluh ini adalah mendatangi sekolah, kemudian memberi penerangan atau penyuluhan terhadap guru atau kepala sekolah, menyampaikan bahwa kita nggak bisa juga sih menahan anak kalau masih kecil. Kadang-kadang tipis bedanya bully sama bercanda gitu. Kadang-kadang bedanya tipis, kalau anak-anak itu mungkin dianggapnya bercanda atau guru mungkin anak-anak lagi bercanda. Tapi ada penerimaan orang tua yang ini sudah ranah ke bullying gitu. Jadi dari sana kita akan MLKI selama ini bekerja sama dengan penyuluh untuk sebagai mediator atau menyampaikan mana-mana yang kiranya ranah yang bisa disampaikan dan mana-mana yang tidak atau jangan sampai itu diucapkan gitu. Memang beberapa tempat pelakunya itu juga kadang-kadang tenaga pendidik juga gitu. Mungkin bercanda juga gitu. Bahwa contohnya gitu. Yang tidak menyebut, kalau ini nyon sewu nggih Pak Kiai. Kalau tidak menyebut Allah itu ya nggak punya Tuhan gitu ada. Jadi anak kecil itu kalau ada narasi yang seperti itu kan akhirnya pulang nangis, kok aku dibilang tidak bertuhan gitu. Nah, kemudian apa upayanya penyuluh? Nah, kita dorong dari MLKI bahwa penyuluh ini bisa melakukan pendidikan atau menjalankan KBM-nya, kegiatan belajar mengajar kalau bisa di sekolah. Jika itu memungkinkan, karena kebijakan sekolah itu juga berbeda-beda tergantung dari kepala sekolahnya. Jadi kita dorong agar penyuluh ini berani menyampaikan, juga berani melakukan pendidikannya, KBM-nya itu di sekolah. Namun apabila tidak bisa, ya itu bisa dilakukan di sanggar atau di rumah ibadah. Nah, selain itu MLKI juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, khususnya juga Puspeka,
untuk melakukan sosialisasi tadi, stop bullying melalui undang-undang yang sudah ada. Jadi kita juga ikut berperan serta mengkampanyekan stop bullying bahwa tidak baik loh membuli teman sendiri gitu. Itu yang tadi satu dari Mbak Fitri ya. Jadi sebetulnya ini saya sampaikan untuk teman-teman bahwa penyuluh kepercayaan itu sekitar ada 400 orang yang sudah melakukan atau melaksanakan BIMTEK se-Indonesia, betul, dan itu perwakilan dari organisasi-organisasi kepercayaan di seluruh Indonesia. Jadi dari kita kebetulan juga dalam pelaksanaannya penyuluh kepercayaan bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan di bawah Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Jadi sampai saat ini kita masih terus berkolaborasi sebagai mitra terkait pemenuhan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk tenaganya penyuluh kepercayaan kita bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan. Namun untuk layanan pendidikan kita masih berjuang. Karena lagi-lagi kan sedang berpisah nih kementeriannya jadi 3 ya. Kebudayaan, Kementerian Dikdasmen dan juga Dikti. Nah, itu kalau dulu kita satu audiensinya, advokasinya satu, Kementerian Kemendikbudristek. Sekarang 3. Dan itu berproses gitu ya. Ya mohon doa restunya moga-moga RUU Sisdiknas ini bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman kepercayaan sehingga itu ini saat ini lagi dibahas nih di DPR. Kemarin kami juga sempat mengajukan surat kalau bisa RDPU, kalau nggak bisa ya kita titip-titip gitu ya. Tapi kiranya bantuan juga dorongan dari teman-teman bisa kemudian mendorong RUU bisa mengakomodir kami dari kepercayaan. Begitu kira-kira Mbak Fitri. Tadi ada pertanyaan lagi enggak kan ya? Sudah ya? Sudah kayaknya. Oh tentang tensi ya? Tensi internal kepercayaan ya? Iya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya memang kepercayaan ini kan banyak ragamnya ya Mas ya gitu. Mungkin karena dari latar belakang budaya dan tradisinya kan tidak sama, satu di Jawa, satu mungkin di luar Jawa, yang sebetulnya kadang-kadang kita melihat dengan intonasi di luar Jawa kayaknya kok marah, padahal enggak gitu ya. Jadi tensi-tensi semacam itu sebetulnya mungkin dari gap bahasa, kemudian dari gap pemahaman, gap penerimaan juga gitu. Ada yang satu visi, ada yang visinya belum nyampe gitu ya. Jadi itu sih kita kembalikan kepada ruang-ruang dialog aja supaya sebetulnya ya seperti yang tema hari ini ya, beda agama tapi satu tujuan. Beda keyakinan atau beda ajaran tapi satu tujuan. Yang kita kemudian berusaha untuk terus membuat satu dan bukan membuat satu tapi membuat bahwa kepercayaan ini menjadi rukun adalah pada kurikulum tadi pendidikan layanan kepercayaan, layanan pendidikan kepercayaan. Bahwa semua yang ada di kurikulum tersebut mencakup semua secara universal sehingga bisa diajarkan dari Indonesia, dari Jawa sampai nanti di Ambon itu dengan kurikulum yang sama. Itu yang kita sosialisasikan. Kalau untuk tensi yang masih dialognya masih ada tensinya, yaitu semoga yang bertensi itu bisa menurunkan tensinya dan lebih memahami lagi makna dari persahabatan, makna dari toleransi, dan makna dari perdamaian. Seperti itu mungkin, terima kasih. Siap, terima kasih. Mungkin minum kelapa muda juga bisa nurunin tensi itu. Air tebu, ya. Tips menurunkan tensi. Nah, Mbak Bella, sekalian sebagai penutup ini. Ini kan memang tadi saya tertarik untuk ngedalamin soal perjumpaan ya. Saya ingat betul, saya 7 tahun di pesantren, itu punya pengalaman lintas iman itu kan baru setelah keluar itu ya. Jadi ketika di dalam pesantren itu takut ketemu sama orang-orang non-muslim, Katolik misalnya, Kristen, belum tahu bedanya dulu, maaf ya. Jadi nanti kira-kira nanti kalau misalnya di Gresik dulu itu lewat depan gereja itu udah lihat-lihat gitu kan. Nanti takut imannya berkurang, padahal imannya dikit. Takut imannya berkurang. Tapi memang perjumpaan ketika di kampus kita ketemu dengan organisasi lain, dengan teman-teman, terutama Kesanata Dharma misalnya. Waktu favorit Kesanata Dharma itu adalah ketika puasa. Karena di UIN kantinnya tutup. Terus ada di APMD misalnya dengan teman-teman yang lain dan banyak sekali.
Itu ngebuka kita terhadap perjumpaan-perjumpaan baru. Dan waktu itu kan kita sudah punya tokohnya ya yang kita lihat. Gus Dur aja gitu kok banyak temennya gitu kan. Kalau kiai-kiai dari pesantren kan masih banyak kan, tipikal kiai-kiai kan yang banyak sekali. Kebetulan saya kiai yang sangat mungkin fikih lah ya di dalam pesantren. Nah tidak banyak, jadi sempat dulu ada kayaknya tokoh orang dari luar, non muslim mas, non muslim datang ke pondok, jangan dicium tangannya kayak kiai orang yang lain ya katanya, dia bukan Islam katanya gitu. Jadi ruang perjumpaan itu, tapi ya ruang perjumpaan itu sangat efektif saya mau katakan. Cuma ada nggak sih yang bisa dilakukan lagi ke sekarang misalnya, ada bentuk program baru nggak yang menarik untuk dikembangkan, yang hype lah, yang kalau bahasanya Ramah itu yang culture, yang culture buat saat ini gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, panjang juga ya tadi ya. Panjang. Ada saya pertanyaannya dulu. Ada yang culture nggak gitu? Ada yang culture atau enggak? Jadi untuk menjawab itu aku juga pengen cerita nih. Jadi beberapa waktu lalu tuh yang waktu banyak ya istilahnya dalam tanda kutip demo massal gitu di sini. Ada tulisan besar katanya turunkan Isa Al-Masih, gede gitu. Terus banyak yang komen, dunia sudah tidak baik-baik saja, jadi kita butuh Isa Al-Masih turun gitu kan. Padahal ya kalau dalam Katolik, Yesus itu anak Allah turun ke dunia loh, berjumpa sama manusia-manusia ini gitu kan. Jadi kita bingung kayak, ini kok beda, manusia mintanya Isa Al-Masih itu turun, tapi Isa Al-Masihnya sendiri itu anak Allah Bapa yang zaman dulu waktu itu malah pengennya berjumpa gitu sama kita untuk melihat gitu, berjalan bersama. Tadi balik lagi ke perjumpaan gitu. Kalau bahasa Romo Kristi itu ada, dia selalu bilang kayak gini, kita tuh nggak bisa memaknai sesuatu, kita nggak bisa melihat apa yang bisa kita lakukan tanpa kita tuh memahami dulu. Nah, sebelum memahami itu kita perlu mengenal, membuka diri. Tapi sebelum ke sana itu intinya nggak bisa orang mengenal, nggak bisa orang memaknai kalau mereka tuh nggak berjumpa. Sekalian merespon tadi pertanyaan, gimana sih caranya kita membuka ruang ya untuk saling terbuka satu sama lain, dialog dan lain-lain. Merespon perubahan zaman dengan bahasa, kalau bahasa Katoliknya tuh berziarah. Perjalanan berziarah, kalau sekarang kita lagi tahun jubileum ya, jadi pengharapan dan penziarahan gitu. Berziarah di dunia ini dan berinteraksi dengan masing-masing orang gitu. Nah, sebenarnya sih caranya ya kalau misalkan dilihat yang paling culture gitu. Sekarang kayaknya kalau anak-anak muda, aku juga masih muda, yang lain semua juga berjiwa muda ya. Kayak semuanya pada main media sosial gitu ya. Kita sebenarnya bisa cerita pengalaman-pengalaman berjumpa, cerita pengalaman-pengalaman unik yang ternyata kita baru tahu nih, kayak hari ini tuh aku pertama kali juga ke Masjid Istiqlal. Biasanya aku seberang. Ya. Sekarang nyebrang nih ke sini. Jadi pertama kali ke sini. Kita ceritain bagaimana dari cerita-cerita tersebut punya narasi-narasi yang membuahkan retak dari dalam. Retak dari dalam tuh kayak iya ya. Kita tuh ada sesuatu loh yang bisa kita gerakan. Yang bisa kita respon gitu dengan caranya masing-masing pula gitu. Nah dari situ menurutku yang culture-culture selain dialog, bisa cek sarananya juga sih, sarana yang memang kekinian. Jadi media sosial, kita lagi mau bikin sebenarnya perjumpaan influencer-influencer muda Katolik, dan nanti mungkin akan melibatkan juga influencer-influencer yang beda keyakinan gitu di dalam, agar bagaimana proses diskusi-diskusi itu tidak bersifat lagi eksklusif, hanya memperdebatkan mayoritas dan minoritas. Jadi jangan sampai perjumpaan-perjumpaan itu pula hanya direduksi ke hal-hal yang sifatnya momentum. Narasi-narasi di media sosial itu kan kita ngelihat ya setiap hari gitu. Kapan sih kita nggak lihat di medsos gitu? Dan daripada kita ngebaca atau melihat kutipan-kutipan yang unsurnya itu menggerakkan hal-hal yang negatif atau punya kepentingan-kepentingan terselubung, lebih baik ceritakanlah dengan gaya-gaya humor di media sosial dan sarana-sarana lain sih. Jadi untuk bisa meretakkan dari dalam bahasanya itu
sebenarnya banyak caranya yang bisa kita respon dari perubahan zaman ini gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Oke. Terima kasih banyak. Thank you, terima kasih. Saya mau ke Mas Kiki. Mas Kiki, Mas Kiki kan ini Sokagakkai di Jepang ya. Kita boleh main nggak ke sana? Oh iya, minimal narasumbernya. Minimal narasumbernya. Jadi apa sih yang ke depan yang akan dilakukan lagi untuk mempromosikan peradaban sebagaimana? Kan kalau Daisuke Ikeda itu kan dia semangatnya anti perang ya. Dia semangat anti perangnya kuat karena hidup di era itu dan mengidealkan dialog-dialog dengan Gus Dur, kira-kira muaranya juga ada di situ ya. Nah, untuk merealisasikan cita-cita itu ke depannya apa sih yang bakal dilakuin lagi? Iya, guru kedua dari Sokagakkai kan Jose Toda tahun 57 dia deklarasi abolisi senjata nuklir. Jadi abolisi senjata nuklir ini diteruskan oleh muridnya yaitu Bapak Daisaku Ikeda. Jadi Bapak Daisaku Ikeda memberikan proposal ke PBB dari tahun 83 sampai 2022 apa 2023 terus selama 40 tahun ini tentang pelucutan senjata abolisi senjata nuklir ini. Jadi kita memahami bahwa kita lagi ngebangun peradaban yang damai, tiba-tiba ada monster yang tekan tombol nuklir itu Satu tombol aja iya, ya. Dan peradaban itu nol sekejap gitu loh. Jadi peradaban itu jadi sekejap nol. Ini yang membuat Sokagakkai sangat concern tentang bahayanya senjata nuklir. Jadi sosialisasi tentang pameran-pameran tentang bahayanya senjata nuklir, terus tentang bergabungnya ke PBB untuk segera negara-negara untuk pelucutan senjata nuklir itu. Jadi memang kesannya jauh apa sih di Indonesia misalnya senjata nuklir, tapi ketika geopolitik sangat dekat dengan kita dan kita ngerasa bahwa perang-perang belakangan ini pemimpin-pemimpin negara yang mempunyai banyak senjata nuklir, kita juga harus aware itu. Terus untuk Gen Z sama generasi muda, saya rasa dari sosial media penting, tapi juga penting dari generasi muda harus mempunyai sosok guru gitu loh. Karena guru itu yang akan membuat kita memiliki sudut pandang menjalani zaman ke zaman gitu loh. Gus Dur dengan zamannya tapi dengan pemikiran yang kita bawa konsep dialog peradaban lebih hidup lagi gitu loh di kekiniannya. Jadi tetap sosok guru itu sampai kapanpun tetap berpengaruh untuk generasi ke generasi. Ya itu aja. Siap. Terima kasih Mas Kiki. Mas Kiki ada yang terakhir yang ini kira-kira apa ya? Nah itulah pertanyaannya. Doa penutup atau? Doa penutup. Ini ke depannya kepiye iki? Apa Mas saya mesti ngapain ini? Jadi yang paling enak kita ke depan untuk komedi dalam rangka kayak gini itu Pak ngide itu ngapain kira-kira Mas? Dikasih acara komedi. Hah? Dikasih dialog komedi. perdamaian. Kalau ada lagi ya dikasih acara komedi. Nah, itu mestinya. Itu. Itu mestinya. Tahun depan atau Tahun kapan depan. gitu. Jadi makin banyak komedinya. Iya, ya bisa disisipi di berbagai macam acara ya komedi itu ya. Soalnya biasanya Mas Nyono stand up komedi ini juga lebih banyak yang datang. Nah, bisa jadi. Ya, Bisa ya. jadi menarik orang untuk datang. Bisa di acara apapun sih menurut saya. Materinya bisa beragam. Nah, mau ngomongin apa bisa. Bisa request. Bisa request kalau komiknya punya materi ya. Bisa inilah. Gimana yang suka bikin materi komik? Culture itu ya. Oke, siap. Ya. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan untuk seluruh pembicara kita dong. Jadi dialog peradaban ini programnya itu banyak sekali. Di antaranya adalah menghasilkan ada theme song dialog peradaban yang dibikin sama siapa? Lord Ju ya. Dari ada songwriternya Pangapora dan Badrus Zaman. Hah? Pangapora. Oh sampean Pangapora ya.
Astagfirullahaladzim. Pangapura itu astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah itu Pangapura, minta maaf. Produser dan musik direkturnya Rama Krishna Badruzzaman. Kalau bahasa Indonesianya Badruzzaman. Kalau Madura Badruzzaman. Ini ada gitaris dan vokalnya Badruzzaman, other instrumental Rama Krishna. Mixing dan masternya Rama Krishna. Dan artworknya Badruzzaman. Judulnya adalah Perbincangan. Itu yang sering diputar biasanya itu ya, yang sering diputar. Oke, kita sudah ada di akhir acara, tapi kita pengen dengerin ininya, penanggung jawab dari acara ini. Karena di sesi ini adalah sesi yang terakhir ya. Betul ya Kak ya? Sesi terakhir. Mari kita sambutkan. Wah, mari kita sambutnya Mbak Inayah Wahid. Yeay. Ini sambutan apa stand up ini? Biar culture. Di sini dulu karena nanti sesi ada pembagian dikasih hadiah sama Mbak Inayah. Apa ini ngapain? Enggak, ini cuma mau apa? Oh enggak Mas Gigi. Mas Gigi aja. Kita ada challenge hari ini Mas Gigi. Gimana Mas Gigi yang Katolik stand up di sini? Di Istiqlal. Apakah akan bisa pulang dengan selamat atau enggak? Gitu. Jadi challenge-nya hari ini gitu Mas Gigi. Mau enggak? Hah? Iya, kalau udah di sini habis itu hari Jumat besok khutbah. Enggak, saya enggak ngasih sambutan apapun, apalagi stand up, enggak. Saya bukan stand up, ada komediannya di sini. Yang hari ini serius banget gitu ya. Yang pasti terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak narasumber. Luar biasa banget. Ini hari ini kita banyak banget belajar ya. Sebenarnya tadi saya pengen nanya, boleh nanya nggak sih ke mereka? Boleh ya? Boleh ya? Sebagai ini penutup ya? Boleh ya? Saya mau nanya, dengan konteks hari ini masih banyak permasalahan antar agama, permasalahan yang ada label agamanya, apapun itu, entah itu perang, entah itu apa namanya, rumah ibadah yang kemudian nggak ada IMB-nya, dan setiap kali mereka mau bikin izin mau ibadah selalu dibilang kan nggak ada izinnya gitu kan. Pertanyaan saya untuk semua narsum di sini dalam konteks agamanya masing-masing, baik yang tanda kutip dianggap minoritas maupun yang mayoritas, pertanyaannya kita mesti ngapain sih gitu. Itu pertanyaan saya. Monggo dijawab. Oh ya pakai ini aja. Enggak lah. Baru saya kasih. Saya sebenarnya diminta ke sini itu untuk menyerahkan souvenir. Saya sebenarnya diminta untuk menyerahkan souvenir sebagai ketua panitia. Nah, yang kalau kalian nggak bisa jawab, nggak dapat souvenir. Jadi gitu. Ini kayak tes ya. Berarti ini apa nih, tonnya serius? Oke. Kalau dari Katolik nih, aku ada 2 kata. Nanti Mas Gigi boleh nambahin juga. Salam damai, Mbak. Salam damai ini kalau teman-teman Muslim ada Lebaran, teman-teman salam tempel, salam tempel, salam damai dan berjumpa sih sebenarnya, perjumpaan. Karena kayak yang tadi aku bilang, kita nggak bisa memaknai, kita nggak bisa memahami tanpa kita mengenal, tapi sebelum mengenal itu kita butuh berjumpa sih. Entah itu perjumpaan yang seperti ini, dialog dalam panel diskusi, podcast, media sosial dan lain-lain, dan jangan mereduksi makna dialog itu hanya kepada momentum. Tapi ke perjumpaan memang sehari-hari, karena lagi kita ini berziarah di dalam dunia ini, kita hidup, kita bertemu dengan nggak hanya 1 atau 2 agama, tapi beragam orang-orang dengan keyakinan dan kepercayaan yang masing-masing. Terima kasih dari saya, silakan. Baik, banyak sih Kak sebetulnya kita maunya tuh ya. Harapannya kalau di kepercayaan sendiri, karena memang belum
belum semua teman berani mendeklarasikan dirinya sebagai pengait kepercayaan. Harapannya nih teman-teman muda kepercayaan yang memang ada tapi belum berani muncul, yuk kita hadir gitu ya. Kita hadir, teman-teman lintas iman ini sangat terbuka sebetulnya apabila kita membuka diri. Nah itu kuncinya, karena memang kalau misalkan teman-teman mudanya nggak hadir, hilang nih peradaban kita. Peradaban kita akan hilang. Nah untuk kedepannya memang banyak yang sudah dimulai, teman-teman muda kepercayaan itu berkegiatan dengan lintas iman dan berkolaborasi. Harapannya tetap lakukan, tetap kita jalankan, karena penerimaan tidak akan ada kalau kita tidak juga membuka diri. Jadi dengan dialog kali ini saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan banyak hal. Harapannya dialog-dialog selanjutnya juga tetap sama diadakan dan melibatkan teman-teman muda dari kepercayaan. Terima kasih. Rahayu. Menurut saya mungkin mempribumisasi kepercayaan kita, karena kan kita yakin semua bahwa sumber agama itu adalah kebaikan yang ingin sebegitu besarnya disebarkan seluas-luasnya kepada seluruh makhluknya, kan begitu. Nah kalau itu ajaran agama kita yang luhung itu lebih dipribumisasikan, lebih diculturekan gitu maksudnya kepada masyarakat gitu, tidak terlalu eksklusif, itu tentu akan banyak membantu. Nah ya saya juga mempromosikan tadi, theme song perbincangan silahkan disimak. Belum tersedia di banyak platform tapi akan segera tersedia. Judulnya perbincangan. Iya, nyambung ke theme songnya memanusiakan manusia. Jadi dari dialog ya, benar-benar kita terus berkampanye dialog dan lagi berdialog itu meyakini bahwa setiap orang mempunyai martabat kehidupan, mereka mempunyai jiwa Buddha walaupun berbeda-beda. Jadi itu adalah basic dari respect dan dialognya itu. Itu aja. Makasih. Terima kasih. Kalau dari saya serawung Mbak Aina ya. Bahasa Jawa ya, serawung itu apa? Berjumpa, bergaul dengan orang lain, membuka diri seluas-luasnya, bergaul sama orang lain. Saya tuh belajar juga dari ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu kalau Natalan sering bagi-bagi bingkisan ke tetangga, itu ya itu bentuk serawung juga. Jadi tetangga melihatnya juga, wah orangnya apa murah hati gitu, senang bergaul begitu. Kira-kira. Terima kasih.